wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Al-Imran ayat 102 ini setiap Jumat dibacakan oleh khatib ini Mbak ini. Karena jika surah Al-Imran 102 ini tidak dibacakan oleh khatib, maka tidak sah khutbah Jumat. Berarti surah Al-Imran ini penting. Allah mengingatkan kita, karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Sekitar 12 warga Cianjur meninggal hanya karena mengkonsumsi alkohol kadar 90% yang secara implisit termasuk kategori bunuh diri, mematikan. Di Samata ada warga Samata bunuh diri, itu juga matikan. Wakalaida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ini juga Al-Ahzab ini penting apalagi dalam keadaan puasa. Wakalaida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ini juga surah Al-Baqarah 208 penting. Karena Allah menyuruh kita Islam dalam keadaan kafah sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam keturunan, dan bukan Islam. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji. Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah beserta seluruh para malaikat yang bersalawat kepada Rasulullah. Jamaah subuh Masjid Nurul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kadarullah Allah mempertemukan kita di suku keempat ini, di tempat yang baik. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat penuh. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7.
Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tausiah pada subuh hari ini, izinkanlah saya mengingatkan doa Rasulullah ketika mulai bulan Rajab dan juga doa ketika memasuki dan menjalani bulan suci Ramadan. Saya keliling Pak Maros, Goa, Makassar, banyak berkibar bendera putih alias orang bendera. Inilah perlunya membaca doa Rasulullah agar kita dapat menemukan bulan suci Ramadan. Sekedar mengingatkan, karena termasuk dalam saya Pak Nakter juga meninggal tidak sempat lagi menikmati bulan suci Ramadan. Padahal beliau juga ustaz. Apa doa Rasulullah? Ini masih pengantar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan hidup di bulan Rajab, Sya'ban dan bertemu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di sini. Perkuat lagi doa berikutnya, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka. Ini dapat dilihat di hadis Tirmizi, nomor hadisnya 3254. Buka itu hadis Tirmizi 3254. Mengawali tausiah ini supaya tidak mengantuk. Dan ini ciri khas saya dalam bercerah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan kecepatan tinggi. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok tidak ada yang ikut di masjid lain, di Al-Markaz? Sama. Saya ulangi lagi, ikut kita bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, pasti mendapat syafaatnya. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, pasti dekat duduknya Rasulullah di akhir akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, dimudahkan urusannya, rezekinya, studinya kalau pelajar, mahasiswa, jodohnya kalau masih jomblo, fisabilillah, di dalam urusan harga daya. Sambil setir mobil Pak, sholatullah, salamullah. Ibu-ibu sambil buat pisang goreng, salamullah, salamullah. Yang penting jangan lupa mati kampung Purgas. Nanti dari terjadi kebakaran seperti kemarin pada lebaran pagi gitu. Mengawali juga tausiah. Mari kita tobatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Terakhir pengantin berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah subuh Masjidul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah pada subuh yaitu janji Allah kepada orang yang bertakwa atau bertakwa. Saat ending dari puasa dan
ibadah lainnya di bulan Ramadan ada melahirkan sumber daya manusia yang muttaqin, orang yang bertakwa. Inilah daya yang tertinggi orang yang bertakwa. Apa janji Allah? Yang pertama, orang yang muttaqin lahir dari endingnya puasa itu mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, bukan di sisi gubernur, menteri, presiden, di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Yang kedua, siapa yang dapat mencapai derajat muttaqin ending dari puasa, maka Allah akan memberi rezeki tak terduga datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah At-Talaq ayat 2. Dan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang muttaqi ini dari puasa, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati masyarakat, orang-orang yang bertakwa ditunjang 3 pendidikan memadai. Maka dia mengira teliti juga tidak percaya. Berikutnya lagi, siapa yang bertakwa kepada Allah endingnya puasa, maka pasti menjadi orang yang soleh dan solehah dan menjadi penduduk surga. Surah Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha. Yang punya aplikasi buka. Siapa yang bertakwa kepada Allah endingnya dari puasa, maka masuk surga dengan terhormat. Surah Maryam ayat 85. Siapa yang bertakwa endingnya puasa, maka semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Maryam ayat 65. Siapa yang muttaqin endingnya puasa, maka Allah memberi cahaya furqan, bisa membedakan yang batin dengan yang hak, tidak termasuk orang kejili-jili. Banyak orang kejili tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Buka surah Al-Anfal ayat 29. Siapa yang bertakwa kepada Allah endingnya puasa, maka selalu mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat 29. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah endingnya puasa, maka dimudahkan rezekinya usahanya dan ditutupi kesalahannya oleh Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Misalnya contoh, pernah terlibat di jalan Nusantara. Di akhirat nanti Allah melarang yang videokan itu kejadian Nusantara karena orang ini bertobat nasuhan lalu dia bertakwa kepada Allah. Jago putar kita baik itu sudah tobat kembali menjadi berkat. Itu yang bisa menutupi kesalahan. Dan siapa yang selalu bertakwa kepada Allah endingnya puasa, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa tanda-tanda orang yang husnul khotimah? Mati di hari Jumat atau hari Senin. Jadi kita berdoa mudah-mudahan mati di hari Jumat atau hari Senin. Jangan cepat minta mati. Saya juga belum bisa mati karena istriku masih muda. Istri saya baru berumur 20 tahun. Ditambah 40 tahun. Berarti 60 tahun. 60 or usia 60 tahun. Ada di belakang. Suruh datang. Perluas toko silaturahim. Biar kau 1 meter gelantung tidak silaturahim dengan baik. No way. Ada orang Pak cuma terkenal di kampus, tapi tidak ada yang terkenal di masyarakat. Setelah dicari rumahnya sudah hampir habis per liter bensin. Pulang lagi saja Prof Nur, tidak dapat rumahnya, tidak ada yang kenal. Tapi alhamdulillah Prof hadis. Semua mulai dari anak-anak sampai lansia kenal di sini. Betul? Kalau memang namanya hadis. Itu susah juga bilang menurut hadis. Hadis lebih terbiasa. Dan ini secara langsung Pak, insya Allah besok masjid ini viral ke seluruh dunia. Miliaran orang menonton lewat medsos, kilogram, Instagram, Facebook, YouTube, apalagi yang lain ya. Anda ahli aplikasi. Yang terakhir, kita akhiri dengan lagu. Saya mengajar. Saya Pak, saya jadi ustaz menjadi abri, anak buah rumah yang
Ada itu lagunya Oma Pak Takwa. Teng 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 teng. Yang kita tahu saya di luar SMA pemimpin. Jadi kalau ketemu drum, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan menyombongkan diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena gelarnya. Dari itu bertakwalah ke jalan yang diridhoinya. Apa disebutnya Pak? Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya itu hanyalah ujian bagi orang-orang beriman. Enak itu lagunya Oma Bernama. Berkat lagu Oma berbasis dakwah bertepatan malam tahun baru. Menteri Agama guru saya alumni AstraZeneca menobatkan gelar kiai. Padahal bukan alumni pesantren Pak, tapi dakwah itu mengalir. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Sri Batangku, guruku, karena itu yang ingin melihat ceramah saya lucu dan bermakna, silakan nonton Kompas TV setiap hari. Kompas TV Makassar, acara Mutiara Iman Senang Pagi, atau like and share di media sosial dengan akun atau branding Abdul Hadis 234. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.